supaya masuk raja kemuliaan, yaitu Yahweh Elohim yang gagah perkasa. Terima kasih Bapa, kami percaya hari ini kami umumkan supaya semua orang yang tertutup selama ini terbuka mata rohani mereka, melihat rencana Bapa Yahweh Elohim melalui apa yang Engkau ajarkan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Sebab itu kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam perayaan Yom Kippur, di mana kami berdoa puasa. Kiranya nyatakan kasih-Mu supaya kehidupan seluruh umat-Mu yang telah berhari Sabat, yang telah mengikuti kehendak-Mu berdasarkan Yesaya pasal 56, bahwa orang-orang asing yang datang menggabungkan diri kepada Bapa Yahweh, mengasihi nama Bapa Yahweh, tidak menajiskan hari Sabat dan mengikuti segala kehendak-Mu. Kiranya berkat-Mu turun atas kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Janji-Mu setia menyertai seluruh jemaat-Mu yang ada, yang mengikuti siaran langsung kami pada saat ini. Di dalam nama Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita menyambut malaikat yang diutus Tuhan untuk melayani kita di hari raya Yom Kippur, yang memberikan kekuatan kepada kita dengan memujikan Shalom Aleichem. Saatnya kita akan mengucapkan Shema. Kata Shema ini adalah pernyataan iman kita
di mana kehidupan kita mau melakukan apa yang menjadi bagian daripada umat Israel itu. Barehu et Yahweh Amefora, Baruk Yahweh Amefora leolam vaed. Sebelum kita mengucapkan Shema, mari kita sama-sama mengucapkan dahulu akan hukum. Saya membaca dalam bahasa Ibrani, kita jawab semua bersama dalam bahasa Indonesia. Anoki Yahweh Elohika, akulah Yahweh Elohimu. Lo yihye leha Elohim al-kairim al-panai. Jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku. Lo tisa etsem Yahweh Elohika lasab. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimu dengan sembarangan. Lakor et yom ha-sabat leha deso. Ingat untuk menguduskan hari sabat. Kabeit et afika fu et imeka. Hormati ayah dan ibumu. Lotitsa, jangan membunuh. Lotinaf, jangan berzina. Lotinof, jangan mencuri. Lotane veraka et saker. Jangan mengucapkan saksi dosa tentang sesamamu. Lotek mode, jangan mengingini sesuatu dari sesamamu. Haleluya. Mari kita sama-sama menghadap ke Yerusalem untuk kita mengucapkan Shema Israel. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Sen Kevod Malkutam Leolam Vaed. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baruch Sen Kevod Malkutam Leolam Vaed. Dengar Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh Esa. Diberkatilah namanya, kerajaannya kekal selamanya. Ha-adon, Ha-adon, Yeshua HaMashiach, Ha-adon. Baruch atah Yahweh Eloheinu, Yeshua HaMashiach, Ha-adon. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan menyajikan
Untuk memasuki pembacaan Torah, mari kita sama-sama menyanyi dulu Kimi Sion. Kimi Sion, Tetse Torah. Kimi Sion, Tetse Torah. Udafar Yahweh, Mirushalayim. Baruch Senatan Torah, Torah. Baruch Senatan Torah, Torah. Le'amo Israel bikdushato. Sembah Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Kita akan membacakan Torah pada hari ini. Kita akan membaca Imamat 23 mulai ayat 26 sampai ayat 32. Dan untuk membacakan firman Tuhan ini, saya mengundang Saudara Theo untuk membacakannya untuk bagi kita. Bacaan Imamat pasal 23 ayat 26 sampai 32. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Bapa Yahweh. Pada hari itu janganlah kamu melakukan pekerjaan. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Bapa Yahweh Elohimu. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Itu harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam, kamu harus merayakan sabat. Amin. Kita akan mengadakan ratapan pengakuan dosa. Ketahuilah Elohim itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Kamu hapuskanlah pelanggaranku. Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap di dalam kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka.
karena mereka berlaku congkak. Ayub 36 ayat 8 sampai 9. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka akan mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Tetapi jika mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh belembing dan binasa di dalam kebebalan. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan. Mereka tidak berteriak minta tolong. Kalau mereka dibelenggunya, nyawa mereka binasa di masa muda sebelum saatnya. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Engkau berkenan akan kebenaran, dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara, dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Juga engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan, ke tempat yang luas, bebas dari tekanan, ke meja perhidanganmu yang tenang dan penuh lemak. Sungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran di dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Bapa Yahweh, dan yang tidak berjiwa menipu. Lama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberi tahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kau sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Bapa Yahweh pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandainya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kengkang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang yang percaya kepada Yahweh dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Bapa Yahweh, dan bersorak-sorailah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam, asher natan lanu emet bekhai olam natan betorakinu.
Diberkatilah Yahweh Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah memberikan kepada kami Torah, kebenaran, dan yang telah merencanakan kehidupan kekal di tengah-tengah kami. Sama-sama. Baruch atah Yahweh notein hatorah. Kembali kita membaca Ibrani pasal 6 ayat yang ke-17 sampai ayat 20 dibacakan oleh Theo. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Elohim telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Elohim tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesua telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, hari ini juga kita akan membaca bersama di dalam Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai ayat 28, saya bacakan. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Bab adat dipersiapkan satu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat satu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya yang tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus mengatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkannya persembahan korban dan persembahan yang tidak dapat disempurnakan oleh mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai ragam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Karena Yesua telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, tetapi yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang maha kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dengan itu, ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah.
betapa kelebihan darah Yesua yang oleh darah yang kekal itu telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Elohim sebagai persembahan yang tidak bercacat, yang menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Elohim yang hidup. Karena itu, Ia adalah pengantara dari satu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahu tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia telah tidak berlaku. Sebab pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan buluh merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Elohim bagi kamu. Dan juga kemah dan semua peralatan untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa menumpahkan darah tidak ada pengampunan. Jika segala sesuatu yang dilambangkan apa yang ada di surga harus ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Yesua bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Elohim guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri. Bagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Yesua hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa, menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ibrani 10 ayat 1 sampai 30. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian dari dalam. Sebab hal itu mungkin pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan dan darah lembu jantan menghapus dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dalam dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan
tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Elohimku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa, tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama, ia menghapus supaya ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yahshua HaMashiach. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Tetapi ia telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Elohim. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya di dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yahshua kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Elohim. Karena itu marilah kita menghadap Elohim dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, supaya dibiasakan oleh beberapa orang, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk penghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Elohim, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku,
akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Yahweh akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Elohim yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan di dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan. Walaupun waktu kamu mengambil bagian di dalam penderitaan mereka yang dilakukan sedemikian, memang kamu telah turut mengambil bagian di dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Elohim, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang. Sudah akan ada, tanpa menangguh kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan akan beroleh hidup. Demikian pembacaan kita. Hari ini pembacaannya cukup panjang, karena ini menyangkut permasalahan yang ada pada kita. Sebab itu, berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercelah, yang hidupnya menurut Taurat Yahweh. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya dan yang mencari Dia dengan segenap hati. Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang terang bagi bagi jalanku. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya setiap hari. Untuk selama-lamanya ya Bapa Yahweh, firman-Mu tetap teguh di sorga. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Peringatan-peringatan-Mu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Aku lebih berakal budi daripada peringatan-peringatanmu ajaib. Itulah peringatan-peringatanmu ajaib. Itulah sebabnya jiwaku memegangnya. Aku lebih berakal daripada para pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang perintah-perintah-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang kepada firman-Mu. Engkau baik, buat baik. Ajarkanlah ketetapan. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Aku beroleh pengertian dari titah-titah-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku, supaya aku hidup
sebab Torahmu adalah kegemaranku. Haleluya, haleluya. Bacaan firman Tuhan pada hari ini, di hari raya Yom Kippur ini, memberikan kepada kita satu pengertian. Bagaimana kalau kita selama ini kurang mengerti tentang persembahan-persembahan yang dilakukan oleh umat Israel pada waktu di masa adanya kebenaran firman Tuhan yang kita terima pada hari ini, saudara-saudaraku, memberikan kepada kita sesuatu yang sangat indah, yaitu pengertian yang mendalam tentang pengorbanan Yahshua HaMashiach yang banyak kali jarang kita temukan. Kurang sekali kita perhatikan apa yang terdapat di dalam kitab Ibrani pasal 10 mulai ayat 1 sampai ayat 30 yang kita bacakan atau dengarkan kita bersama. Di sini kita harus benar-benar harus melakukan penelitian yang baik supaya kita mengerti. Jangan sampai kita menjadi seperti dikatakan tadi, kita menjadi orang yang bebal. Orang yang akan menerima menjadi anak-anak durhaka yang sudah menerima kebenaran Torah. Sebab itu di bagian akhir tadi yang kita bacakan dikatakan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidupnya menurut Torah Yahweh, untuk mendapatkan kehidupan yang tidak bercelah, saudara. Kita hanya dapat temui itu bila mana kita mengerti Torah Yahweh. Sebab itu firman Tuhan jelas di dalam Mazmur pasal 119 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Jadi mulai pada hari ini, karena Tuhan sudah menghapus semua kesalahan dan dosa kita, berdasarkan apa yang kita baca tadi dalam Ibrani pasal 9, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-28. Di situ Tuhan memberikan pengorbanan yang luar biasa, yaitu melalui putranya sendiri. Kalau tadinya pada setiap hari Yom Kippur, imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Karena di dalam ruang Maha Kudus hanya terdapat apa, saudara? Hanya terdapat ukupan emas. Ini, saya mempunyai ukupan. Belum tentu ada hamba Tuhan yang memiliki ukupan. Kalau dia tidak benar-benar mengikuti pendidikan kerabian. Mengikuti pendidikan tentang kebenaran firman Tuhan yang berdasarkan Torah. Torah yang kita pegang, yang selalu kita bawa pada hari Sabat, ini selalu kita adalah berpegang kepada kebenaran-kebenaran firman. Itu sebabnya mari kita hari ini boleh melihat lagi ada sesuatu yang sangat indah yang perlu kita perhatikan, yang hanya setahun sekali kita buka itu. Kita mengambil tabut perjanjian, keluarkan dari Torah. Kita hari ini mengeluarkan tabut dari tempatnya.
Karena hari ini kita berbicara tentang tabut perjanjian. Tabut perjanjian ini adalah apa yang kami terima pada waktu kami ada ke Yerusalem dan mengikuti pendidikan secara khusus untuk akar Ibrani ini. Maka untuk melengkapi dalam salah satu sinagog yang ada, maka kami diberikan Torah ini. Diberikan juga tabut perjanjian ini untuk menjadi peringatan kepada kita. Karena di dalam tabut perjanjian ini, di atasnya inilah tempat di mana Bapa Yahweh datang berbicara kepada imam-imam yang ada. Pada waktu masih ada bait suci, tabut ini terpelihara dengan luar biasa. Dan orang bertanya pada saya, emangnya tabut itu masih ada? Sudah tidak ada di dunia. Dia naik ke surga. Nggak mungkin tabut perjanjian itu disimpan di dunia. Karena firman Tuhan sendiri katakan, kesaksian di dalam kitab Ibrani, bahwa tabut perjanjian itu akan turun kembali ke dunia pada waktu Yeshua HaMashiach datang. Dan ini, apa isi dari tabut ini? Isi dari tabut ini, saudara, jadi ini tutup pendamaian, ada 2 malaikat yang ada di atasnya. Kalau kita membuka, yuk coba kamera. Isi dari tabut ini ada 2 loh hukum. Ini ada 2 loh batu yang kecil. Itu bicara tentang 10 hukum yang setiap hari Sabat kita membacanya. Kedua loh hukum ini ada di dalam tabut. Dan kemudian ada bokor manah. Ini ada bokor manah. Ada bokor manah. Dan juga ada tongkat Harun yang bertunas. Nih, dilambangkan tongkat Harun yang bertunas itu. Jadi di dalamnya ini ada begini, saudara. Loh batu dan ada tongkat Harun dan ada bokor manah di depannya. Itulah isi tabut perjanjian yang ada. Kita hanya keluarkan sekali setahun. Menerangkan kepada kita bahwa kehidupan kita sudah ditebus oleh Bapa Yahweh Elohim, penguasa alam semesta. Biar kita mau mengikuti apa yang Bapa Yahweh rencanakan. Sebab itu pada akhir-akhir ini saya menemukan di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan bahwa begitu banyak orang yang tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa Yahweh. Tapi yang mereka lakukan itu adalah apa yang disebut sebagai teologi ajaran pengganti.
kita perlu belajar lebih lagi supaya kehidupan kita makin teguh di dalam Tuhan. Biar pada hari raya Yom Kippur ini Bapa Yahweh yang penuh dengan kasih setia memberikan kepada kita kebenaran-kebenaran firman Bapa Yahweh ini masuk di dalam hati dan pikiran kita supaya kehidupan kita beroleh berkat dan anugerahnya yang luar biasa. Dan saya percaya, saudaraku yang kekasih, walaupun hari-hari ini kita penuh dengan kesibukan, tidak semua orang bisa ikut hadir dalam acara ini karena ini hari biasa menurut orang dunia. Dan kita ada di tengah-tengahnya, sehingga kita tidak bisa berkumpul semua. Sebab itu saya berusaha untuk melakukan siaran langsung pada siang ini. Kalau saudara pun tidak dapat mengikutinya, saudara dapat memintanya untuk kami mengirimkannya langsung kepada saudara acara siaran langsung ini. Demikian juga saudara boleh mengikuti melalui YouTube. Kita akan rekam ini dan kemudian kita siarkan melalui YouTube nanti. Dan ini adalah hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam membaca kebenaran firman tadi, tentunya kita sama-sama telah mengikuti dengan begitu baik, sehingga semua yang kita baca bersama, saudara boleh ulangi membacanya. Itu terdapat di dalam Bilangan pasal 9 ayat 1 sampai ayat 28 dan Ibrani dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai 28 dan kitab Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai 30. Juga kita membukanya dengan Ibrani pasal 6. Kita harus masuk di dalam kitab Ibrani, saudara. Kalau di kitab Ibrani pasal 6, di situ saudara akan lihat. Ngeri kalau orang yang sudah percaya terus meninggalkannya. Dia akan berhadapan dengan Bapa Yahweh. Karena apa? Karena tidak ada lagi pengampunan dosa. Dia harus membayar dosanya. Sebab itu kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan sudah kita mengenal rencana Bapa Yahweh, jangan marah kalau Bapa Yahweh izinkan kita sakit. Kalau kita sakit, kita sedang membayar sesuatu yang kita lakukan karena kesalahan. Kalau kita menyadarinya, kita akan sembuh. Walaupun kesembuhan itu tidak secepat yang kita pikirkan, yang kita inginkan. Tetapi Tuhan Maha Baik, Dia akan memberikan kepada kita kembali kekuatan. Yang paling utama bagi kita adalah kita mengerti maksud-maksud dan rencana Bapa Yahweh. Sebab itu hari ini kita duduk bersama membacakan firman Tuhan, kita merenungkannya bersama supaya kita memperoleh berkat anugerah Bapa Yahweh yang luar biasa. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada sesi yang pertama ini. Nanti kita akan melanjutkan lagi beberapa nanti jam 12 kita kembali lagi. Jam 3 kita kembali lagi untuk kita sama-sama masuk di dalam penutupan ibadah Yom Kippur. Hanya saudara-saudara yang mengikuti acara ibadah siaran langsung ini, Bapa Yahweh memberkati kita semua. Untuk menutup acara kita, mari kita nyanyikan dulu Aleinu. Aleinu lesabeak ladon hakol Lateit gedulale seberesi Seloas
Asanu ke goi harat so Velo samanu ke mistekot hadaman Selo samhel ke nukahe Pegora lenu ke kolhamona Fanak nukoin Umistakavim umodi Livne melek malke amlahim Hakadosh Baruchu Sehun motes samain Yoset ares Umosaf ikaro basamain Mimaano Uskina tuzo Bego Merobim U Eloheinu Eot Emet Malkeinu Ebesulato Kakatut Betorato Beyadata Hayom Fahaseifota Elefa Veka Ki Yahweh Uha Elohim Basamaim Mima'al Ve'al ha'aretz Mitakat Elon Venemat Vehaya Yahweh Lemelech al kol haaretz Bayom hahu Yeh Yahweh Echad Usemo